Assalamualaikum, sahabat Kisah TV. Eits, jangan lupa subscribe, bunyiin loncengnya, dan like. Apa kabar, Pak? Baik, baru. Kemarin aku yang diwawancara sama Bapak Di bawah ya? channel, di bawah. Sekarang bagian Bapak yang diwawancara. Dadakan. Kisah TV itu punya segmen baru, namanya Ngalobi. Ya, Pak, itu Ya. hostnya nanti Bapak di sini ya, Pak? Ngalobi. Jadi Ngalobi. alternatif. Apa kabar sahabat Kisah TV di sini ya? Om Rudi ya, Pak Irman. Baru makasih nih di sini kita ngobrol-ngobrol. Ya rencana Ngalobi ya. Ngalobi itu ada segmen yang dipegang oleh saya. Jadi saya punya harus ada segmen di sini. Iya. Ngurus, tapi Om Rudi dan Om Irman, Om Arum. Ini grogi deh ditanya ke Bu Arum nih. Biasa saya nanya ditanya, nih takut tanya yang nggak jelas-jelas nih. Manggil orang juga. Terus siapapun kita ditanya tentang hobi aja. Jadi jangan yang berat-berat lah pertanyaan sama Bu Arum. Bu Arum, hobi itu apa gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu berat ke konsep masa pandemi kita. Hobi aja di masa pandemi hobinya apa Bu Arum gitu. Hal-hal yang ringan ya sahabat Kisah TV ya. Karena ingat saya kemarin oleh anak saya yang bungsu ada tugas bukan kuliah SD, ditanya harus membuat profil dia tentang hobi, tapi pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi saya perlu bagus juga gitu kalau diterapkan di sini. Kemarin kan bagian aku yang dikorek-korek Bapak, sekarang bagian aku yang ngorek-ngorek. Nah kalau hobi jadi ngorek gitu. Nanya hobi harus. Pengen dengar cerita dong dari masa kecil Bapak, terus dari mulai sekolah, SMP, SMA sampai kuliah dan sampai saat ini nih, gimana sih perjalanan Bapak? Susah, senang, sedih dan segala macamnya. Baru pertama nih ngobrol tentang saya, belum ada di channel yang lain, masih rahasia nih. Berarti harus wajib ada rahasia-rahasia ini eksklusif nih, harus bayarnya mahal nih. Betul kan sahabat Kisah TV? Iya. Kalau masa kecil menurut saya bukannya pengalaman saya ya. Luar biasa. Jadi kenangan-kenangan masa kecil, betul sahabat Kisah TV, masa kecil itu masa indah. Soal paling indah kita lihat masa indah itu apa? Karena kita di situ orang tua ada kan, mama, bapak ada, terus kakak, adik-adik. Kalau saya keluarganya 8 baru. Oh, berarti Bapak yang berapa nih? Saya anak kedua, adik saya 6. Nah itu kan bahagia, waktu kecil kan berantem, terus bareng-bareng, terus punya hobi itu ternak gitu kan di kampung. Kalau saya kan orangnya di Garut, di daerah di Desa Kolot itu ada. Kalau di Garut tuh naik dulu ke Kecamatan Cilawu, itu ada namanya Kampung Desa Kolot. Saya besar di situ, ngegangguin anak-anak SD kan. Anak SD itu anak-anak cewek kan saya digangguin itu. Jadi kata teman-teman oces gitu. Berarti Bapak juga ngalamin ya? Iya ngalamin lah, anak cowok kan biasa oces. Terus ngambil ulat gitu kan. Ulat, Pak? Kasihkan Gimana, ke Pak? ulat dari pohon alpukat itu diambil kasihkan anak cewek itu. Kan pada lari gitu kan. Itu masa-masa kecil ya, bahagialah. Kalau dulu belum ada gadget begini kan. Iya. Tapi bahagia karena dilingkari orang-orang yang harmonis gitu walaupun di kampung. Jadi kalau dulu ya habis sekolah, kalau sekolah juga dulu saya nggak tahu nih bekas sekolah, karena dulu bapak saya suka sakit-sakitan lagi kecil tuh. Nggak tahu bekas sekolah karena lingkungan kita bukan orang sekolah kan sebetulnya di kampung tuh, paling ke kebun, ternak. Jadi kalau sekarang bisa sekolah, bisa kerja seperti saat ini, atau bisa banyak orang, itu luar biasa bagi saya gitu. Yang paling indah gini, kalau saya pergi ke sawah tuh bawa anjing kan itu ya. Bawa anjing tuh banyak, kalau saya suka anjing, kucing. Bapak yang bawa sendiri gitu maksudnya? Anjing kan dilepas, tapi ngikuti. Oh gitu. Jadi saya suka ini kalau di kampung nih sahabat Kisah TV kan ada bebek gitu kan, bebek tuh ada. Jadi paman saya punya bebek, saya curi itunya telurnya tiap pagi. Curi itu diambil kan, rumahnya kan rumah di kampung dulu ini. Kan sebenarnya masih punya kita lah gitu ya. Kan dia dihitung, terus saya ambil, digoreng, kali tahu mama ya bapak. Berarti jahil ya Bapak ya waktu kecil ya? Emang jahil. Sampai sekarang bisa. Sekarang jahil. Saya SD tuh bisa membaca ya, karena saya cerita SD dulu.
Saya tuh kelas 4 tuh belum bisa baca loh. Kalau saya, ini tulisannya pasti begitu, tapi memang dasarnya udah kuat sebetulnya. Oh ini maksudnya, nggak harus bagus nilai itu. Karena seorangnya dari dulu saya nggak peduli gini, mau nilai apapun biarin aja. Gitu. Jadi kurang fokus sebetulnya. Waktu di SD aja, waktu udah mulai akhir-akhir sekolah gitu ya, baru kepikir, ranking saya tuh jelek gitu. Kalau di SMP, nah SMP tuh beda, normal aja kalau SMP. Terus saya pernah sakit lama di SMP tuh, sampai 2 atau 3 bulan ya, tipes SD itu. Terus kebetulan adik saya kan banyak namanya. Kalau bapak saya tuh, anak tuh belajar terus gitu, dari dulu ngaji itu wajib tuh. Cuma emang saya tuh dalam ngaji tuh suka ini apa? Kalau ngaji tuh kan dibentak-bentak kalau dulu tuh. Belum bisa baca udah pusing Om Rudi. Kalau ngaji itu kan di kampung tuh. Wah gitu. Jadi boro-boro bisa. Ya ada deg-degan duluan ya Pak? Bukan deg-degan, nggak pernah kalau saya deg-degan mah. Tapi dihadapi gitu. Tapi sering lupa tuh. Tapi itu pengalaman kenapa kita bisa ngaji sekarang tuh karena masa lalu. Kalau SMA saya mah, nah kalau SD SMP kan masih satu kecamatan tuh. Masuk Om Rudi kan, waktu di mana kan gitu, pasti kalau SMA tuh keluar kecamatan, ke kotanya gitu. Saya tuh begini, ya udahlah masuk ke sekolah tinggi mesin. Dulu tuh ada STM ya namanya kita tuh. Nah itu sahabat gitu dulu STM. Bapak saya udahlah pakai ke situ aja, biar cepet dapat duit, cepet kerja. Kan orang tua pasti begitu. Kalau saya, nggak mau, saya pengen SMA gitu. Walaupun nggak negeri, saya ke swasta, SMA Muhammadiyah Garut. Saya jalani aja itu. Cuma ada hobi nih waktu SMA tuh. Kalau SD kan ternak, kalau dulu kan ternak gitu. Saya punya ular, punya monyet apa itu? Punya ular Pak? Punya kalau gitu soal angsa, punya saya tuh. Terus yang namanya kelinci itu dari 1 jadi 100. What? Kalau saya hobi aja. Sampai lihat kalau kelinci ya keluar apa? Kalau lahiran itu kan tutup tuh. Pas udah 2 minggu tuh keluar itu. Saya sengaja gelapin, pakai itu di gudang bikin gitu. Itu suatu kebahagiaan. Kalau dulu tuh kebahagiaan ya, yang begitu aja udah bahagia gitu. Jadi nggak memikirkan yang lain. Saya terdidik dengan konsep alam sebetulnya, ke sawah kemanapun. Terus masa SMA, saya ada hobi baru, ngerakit ini. Dulu tuh ada namanya Tulus, bikin radio, intercom. Tapi kan sebenarnya bukan bikin sebetulnya. Kalau saya mau rasa saat itu bikin, padahal bukan. Rakitan udah ada skemanya, kita nyolder gitu. Beli mie pipil, uangnya dari mana? Sisa uang jajan. Kalau saya nggak dapat uang jajan mau baru SMA, SD. Jadi kalau saya cerdas, tidak melalui TK dulu. What? SD, SMP, SMA tuh senang nyorder. Jadi kalau senang nyorder, asumsi saya tuh saya masuk harus ke elektro, bayangan saya gitu. Karena omongan orang tua juga, ini anak tuh bagusnya ke teknik, insinyur gitu. Jadi omongan orang tua ke kakak dokter gitu. Kalau saya insinyur, selalu itu omongan. Tapi akhirnya ada yang jadi insinyur, ada bisa TV di rumah, ada yang jadi dokter, ada jadi dosen, jadi pegawai negeri, ada jadi pengusaha, banyak loh. Jadi dari 8 tuh banyak, beda-beda. Tapi semua sarjana. Kan di kampung nggak ada yang sarjana kan. Jadi bapak saya tuh support terus. Jadi pernah suatu saat bapak saya bilang begini, bapak mah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa. Kata saya salah. Bapak yang luar biasa ya kan. Betul banget. Jadi saya bisa sekolah, kemarin dia kan sebetulnya. Dan saya berpikir keberhasilan apa yang saya lalui itu bukan karena saya, orang tua, mama dan bapak. Betul, nah kalau mama tuh jangan disebut, kenapa? Mama ikut aja, gitu. Mama ikut aja kata bapak apapun. Jadi makanya bapak saya kan penyayang orangnya, penyayang ke adik-adik kan, dia punya adik, sayang tuh ke tetangga itu saya. Jadi saya tuh mengambil hikmah itu, dasar suka terenyuhan itu dari bapak, dari mama gitu sebetulnya gitu. Baru SMA ya di Garut, SMA tuh. SMA-nya di Garut. Ini tong lama-lama nih ngecek terus namanya. Bapak soalnya kan jarang nih kita bisa ngarek-ngarek bapak ya. Udah berapa menit? Sekarang masa kuliah bapak nih. Dengar-dengar kuliah kuliah katanya udah mulai benar-benar ke kota sendirian ya Pak? Kuliah tuh negeri harusnya kan gitu. Wayangannya gitu Om Rudi, sama Om Rudi juga. Kalau sekolah tuh harus negeri. Karena apa? Murah. Dan saya sebenarnya tidak akan kuliah. Cuma kebetulan pas ini sahabat Kreatif Indonesia masih
waktu SMA kelas 3 pertengahan, awal-awal SMA kelas 3. Kakak saya kan udah masuk nih ke Pasundan Teknik Industri kakak saya tuh. Tapi dia daftar tes lagi, dia lolos di APDN. APDN saat itu tuh langsung dapat gaji kan? Iya. Langsung wah kepikiran ikatan dinas kan saat itu. Ya udah saya kuliah. Nah baru berpikir kelas 3 tuh daftar di TB gitu ya. Cuma gagal. Dan kegagalan itu saya nggak diem. Saya kalau pas gagal tidak lulus UMPTN memang ada sedih ya. Karena sudah dulu UMPTN Penmaru, teman-teman datang ke rumah yang lolos kemana. Jadi saya merasa orang saat itu ya, merasa orang yang gagal loh. Karena saya harapan saya berpikirnya gini, kalau saya lolos ke negeri itu saya akan sukses. Itu bayangan saat itu ya, saya masih ya muda lah saat itu. Dan sekarang masih pemuda. Masih. Dan saat itu baru ya ini bagi semua orang mungkin kalau saya punya anak, kegagalan itu bukan kegagalan karena rezeki kita beda-beda. Akhirnya saya ke Bandung aja tetap walaupun saya tidak kuliah. Saya bimbingan tes saat itu. Itu tahun berapa Pak? Tahun 88, 89. 88. Aku baru lahir berarti. Iya. 88. Udah gitu apa ya kita saat itu tuh. Tapi saya kosnya bukan kosnya kontrak gitu kan. Karena cuma bawa uang sedikit kan, kontrak di lingkungan itu bagus main dari ITB biar deket kemana-mana kan. Tapi nggak lulus juga nih tahun kedua tuh saya ikut ini Penmaru gagal. Tapi udah biasa gagal, udah langsung saat itu saya ngobrol dengan sepupu dan siapapun, udahlah ke swasta aja. Yang penting saya nggak peduli kan dulu swasta tuh, yang penting masuk aja dulu dapat teknik industri Pasundan. Saat itu saya belum happy kan, wajar. Berarti saat itu kita tidak happy belum tentu. Siapa tahu ini jalan yang terbaik. Gitu. Teknik industri itu saya teman kan belum banyak, terus bisa belum ada. Tapi saya berpikir udahlah bisnis gitu. Kan ada uang kuliah tuh, uang kuliah dan uang kos tuh nggak dibayarkan langsung, dicicil kan boleh di 2 atau 3 kali. Jadi Kopo bikin bisnis cuanki namanya Elite 6 tanggungan kalau dulu tuh. Tapi 2 pikiran ya kuliah terus kuliah IP-nya kecil 2,1 gitu. Waduh, tapi kalau bapak saya kan nggak peduli. Artinya apapun yang kamu lakukan silahkan aja. Nanti 3 tahun dari sekarang bapak saya akan nanya kan, lulus tuh gitu kan. Nah itu berpikir saya udah ambil sikap, dijual kami. Semua dijual aja sampai. Cuanki juga cuanki semua. Itu. Oh saya udah bisa saya bikin cuanki, Batagor udah bisa sampai saat ini. Jual aja, saya fokus kuliah. Saya kejar 3-4 tahun alhamdulillah beres. Kan saya gondrong dulu tuh. Gondrong baru dipotong tuh mau sidang aja. Mau sidang dan wisuda dulu. Ada fotonya nggak Pak? Ada rahasia itu. Langsung kerja atau nerusin ke S2 nah, atau ini main dulu nih? Bukan main, nganggur ya. Saya tuh nganggur loh. Kuliah cepat, tapi nganggur 2 tahun. Tapi saya daftar terus. Jadi daftar terus ini dulu ya, Rum. Ada yang orang gini aja, ngirim ke Indosat gitu. Ada surat balasan kan, Anda bahagia tuh. Tapi kita 2 tahun tuh apa? Cuma saya ada yang nyuruh orang kerja aja. Bisa komputernya di situ malah. Saya lagi nganggur bisa komputer. Tapi dalam mendekati ke 2 tahun saya ikut tes dulu tuh tes tuh ada 3. Nih ada Depke, Wamil. Terus ada juga teman saya Yuyun nih, nuhun. Terima kasih ke keluarga Yuyun sebetulnya. Yuyun tuh Yuyun itu siapa Pak? Ada teman saya, isinya teman saya suaminya Dewa. Itu keluarga dia support ke saya. Ini ada kosong lowongan katanya di mana? Di Bank Jabar dulu. Ikut tes juga, alhamdulillah lolos. Tapi Wamil lolos juga. Sedangkan ijazah ada di Wamil semua. Saya nyuruh bapak saya udah saya ngundurin diri aja. Ya mama juga nggak setuju sebenarnya. Tapi udah angkatan udara, angkatkan ke tes lanjutkan kan yang udah lolos lah Jawa Barat. Ambillah BJB. Tapi dalam proses BJB saya masih bercabang. Depke lolos terus tuh. Itu lulus sampai lulus loh. Makanya saya pede keluar dari Bank BJB. Bukan menghina BJB tapi kan wajar orang tua juga ada pilihan keluar. Tapi dalam proses baru sebulan ini baru BJB ada minta ganti dulu bukan BJB Bank Jabar. Jadi saya ambil sikap kan harus nggak uang 7,5 juta dari mana? Dulu 7,5 juta. Minta ke bapak saya motor aja 1,5 juta. Sedang gaji 225. Nggak kekejar, lebih baik saya menghadap ke direksi dibantu oleh
Iwan Wis kalau panggilnya. Saya dianterin ke direksi, saya menghadap Pak Uju saat itu direktur umumnya, terus direktur pemasaran Pak Wawan. Mereka baik, gitu. Jadi dia welcome saya kembali lagi ke Bank Jabar. Tapi ada momen nih, teman-teman kan ikut saya lagi pendidikan. Saya bilang nih teman saya gitu, kamu nggak bakal jadi pejabat katanya di BJB karena kamu udah menghina Bank Jabar. Padahal karena saya nggak punya uang kan, emang rezekinya harus di situ. Jadi Bapak tuh udah sempat kerja guys di Depke di bagian pembinaan BUMN. Cuman Bapak kembali lagi ke Bank Jabar karena waktu itu posisinya Bapak lagi nggak ada uang untuk membalikin penalti dari Bank Jabar sebesar 7,5 juta rupiah. Betul kata Bapak, kalau memang rezeki kita harus di situ, pasti akan selalu kembali bagaimanapun caranya. Tetap semangat ya teman-teman. Dan biar anak-anak saya juga tahu, teman-teman saya juga. Akhirnya kembali ke BJB dengan ada bahasa tadi tidak akan jadi pejabat, ya udahlah saya nggak bakal jadi pejabat. Yang penting, saya harus kuliah. Karena saya pengen ke Depke itu sebetulnya, sebetulnya pengen kuliah S2, S3 ke luar negeri. Saya tes ke Unpad, atas support juga dari Mas Sagir. Terus dari Pak Heru Tugiman dari Telkom untuk saya ada rekomendasi. Jadi Pak Sagir itu papahnya Prof Ina Rimiana. Jadi support, saya ada tanah rekomendasi saya lolos di Unpad 1,5 tahun S2, langsung lanjut saya ke S3, Pak. Jadi kata orang saya punya uang enggak. Tapi saat itu saya udah nikah, tahun 98 kan nikah. S3 beres 2006 itu aja. S2, S3, tapi saya hobinya organisasi dari dulu. HMI kan walaupun HMI LK1 sahabat kita, tapi tahu organisasi. Ada AMPI, ikut AMPI. Di kampus juga saya ikut di senat. Jadi senang aja banyak teman. Ada tantangan dari Pak Rukmana nih, bikin pedoman BJB dulu tuh. Kan saya gak ngerti. Pentingnya pedoman yang lalu ada yang dipakai ketik, saya rubah jadi ke Word, dikonversikan, yang Excel, dibikinlah buku semua. Jadi kalau disuruh bos tuh artinya saya kerja, istri saya masih kerja, anak masih kecil. Di kantor aja saya tuh kerja tuh. Sambil kuliah kan, sambil ngerjain tugas. Saya kerjain tugas kantor itu beres akhirnya. Tapi melekat, saya jadi seneng ngetik. Tertarik itu udah gantian, tapi kan seneng. Jadi saya mengambil hikmah, ya para senior BJB itu sangat luar biasa. Bangun saya banyak lah. Terus memang tahun 97 Pak Umar masuk kan, almarhum sekarang. Beliau sangat bernilai lah bagi saya dan bagi BJB dulu itu. Tetap dia pengabdiannya. Itu yang saya kalau saya tuh merekam gitu, jejak-jejak. Kalau saya mengambil saripati dari mereka. Jadi saya senang mengambil quote-quote dari mereka, apa yang mereka kerjakan. Kalau saya kan tipenya nggak penentang, berkolaborasi, dicari ilmu-ilmu saya ambil dia Pak Umar, Pak Uce, Pak Engkot, Pak Agus Suswendi, Pak Entis, Pak ini. Saya masih ingat Pak Dadang. Itu banyak dibangun. Sebenarnya kalau BJB itu rumah saya sebut dari dulu tuh gitu. Sampai sekarang direksi-direksi kan luar biasa lah yang membangun, terus senior-senior saya, adik-adik saya. Yang penting saya happy BJB sekarang semakin maju dengan dibawa dengan pimpinan komisaris dan direksi saat ini. Saya jadi direksi 4 tahun satu periode, udahlah keluar itu pengabdian saya di BJB segitu, tapi saya bahagia gitu. Bahagia ya, banyak yang kenalan kita lah. belajar lah dari Bapak ya. Enggak, saya belajar juga. Iya, Bapak belajar dari orang lain dan kita juga pasti belajar dari Bapak dong. Bapak tuh banyak ide kreatifnya loh. Termasuk Kisah TV ini tuh juga idenya Bapak. Bareng-bareng ya itu. Bareng-bareng. 15 saya berhenti warung. Gitu sama TV. Terus langsung Bapak ke ini ya, kreatif. Nah, gini. Jadi karena saya selalu orangnya persiapan gitu ya, selalu. Kan, bener kan? Kan gini, untuk happy ada gitu ya uang tuh. Terus saya berani mengambil sikap. Contohnya saya belum punya rumah, saya kredit, ngajuin kredit. Gitu. Ini juga saya bikin ada ruko, bukan beli langsung, kredit kan. Karena lihat bapak saya dulu kan suka beli tanah. Dan akhirnya pas saya keluar, saya bikin kries yang namanya Kreatif Indonesia Emas. Karena saya berpikir, walaupun saya beraktif di organisasi saat itu saya ada Pemuda Pancasila, saya di Japnas oleh Pak Iwan diajak, terus ada beberapa organisasi Ardin yang lain lah, banyak di MES. Kalau MES dari dulu. Saya bikin organisasi juga punya saya sendiri, namanya Kries, Kreatif Indonesia Emas. Harusnya S jadi Z aja, biar gaya kan, gitu, biar gaya aja nih sahabat kita.
Karena kalau kita kerja dimanapun, mau jadi PNS, swasta, atau jadi guru, dosen, apapun harus jiwanya berusaha harus jiwa entrepreneur. Contoh gini, warung kerja. Kalau jiwa entrepreneur berpikir bahwa kita kerja ini perusahaan itu harus berhasil. Kalau kita telat kerja, merugikan dong. Gitu, semua harus fokus dan kita harus bagus lah. Gitu. Makanya saya bikin organisasi. Tapi saya bikin yayasan juga karena cita-cita saat itu saya pengen ada punya universitas gitu, sekolah tinggi, kisah konsulting ya, PT. Ya Bu Arum terlibat di situ, Bu Sari kan. Saya Bu Arum dan Bu Anggun kan gabung nih keluar dengan saya. Saya bikin juga. Tapi sambil kalau saya keberisian begini, Bu. Saya Siti Hajar itu, Sapa Marwah itu, Sai itu. Gini, saya selalu di otak saya tuh berpikir. Ini kan orang-orang kesayangan Allah gitu ya. Kita diajar kan isi Ibrahim. Untuk mendapatkan air aja dia tidak langsung dapat. Harus berproses. Tujuh kali bolak-balik, tapi airnya dapatnya di pinggir ya. Kan nggak masuk. Bagi saya itu pelajaran. Jadi bagi kita yang penting harus kerja terus. Cita-cita bukan cita-cita. Ya artinya kita gerak. Kan juga ya Bapak hobi sama makanya rumah makan kita bikin rumah makan 4 dulu tuh gaya karena ada uang. Saya ada pesangon, bukan pesangon ya, dari BJB saya investasi gitu. Tapi gagal semua Bu Arum, jadi apapun. Tapi saya orangnya kan gagal biarin aja kan nggak dalam proses. Nah terus ada BPR yang lagi masalah. BPR lagi saya beli nih, Om Rudi beli. Dulu asetnya baru 11 JK, kita proses, fit and proper, lolos, alhamdulillah. Saya kembangkan. Saya berprinsip bahwa orang di dalam itu bisa bagus tanpa memasukkan orang luar. Itu prinsip saya. Udah 4 tahun nih sekarang, BPR kan semakin maju. Sekarang aset udah 40-an dong. Laba juga udah 1,6, 1,5. Karyawan udah 50. Nah, saya berpikir di sini juga nih, Jalan Jakarta kan bisa disewakan ke BPR. Jalan Gurame, Purwakarta itu ruko punya tim kita juga, saya. Nah artinya saya berpikir saya punya BPR bisa kalau saya belum ngambil dividen sampai saat ini, tapi karyawan kan udah digaji semua. Nah itu kebahagiaan saya. Jadi bahagia bisa ada suatu organisasi perusahaan bisa menghidupi beberapa orang. Kan itu sih hebatnya Bapak tuh itu ya. Itu salah satu kenapa? Karena saya masih ada kan penghasilan dari yang lain. Selalu jadiin orang lain tuh seperti keluarga ya Pak ya. Pak harus Bapak keluarga tuh bagusnya gitu. Harus dicontoh sih sama aku itu pasti. Nah sekarang arti teman dan sahabat buat Bapak. Kalau saya nih, saya senang berteman loh. Ada di kala kita senang dan susah. Itu teman. Keluarga kan pasti sok warung aja. Kalau Pak Rudi, Om Rudi, Pak Irman, kalau sedang sedih keluarga ya. Makanya, nah teman itu di situ. Dan sekarang saya teman banyak. Saya ini filosofi dari Ali bin Abi Thalib. Oke, apa nih Pak? Dari Ali bin Thalib begini kan dia orang organisasi ceritanya kan saya juga baca-baca. Bahwa ditanya, "Hei Ali," katanya. Teman kamu ada berapa? Aku banyak begitu, coba hitung. Jawabannya bagus nih. Nggak tahu ini buku saya juga ada baca ya artikel. Bilangnya begini, nanti saya kalau udah saya nggak punya jabatan katanya. Itu teman saya akan hitung ada berapa gitu. Yang penting kita jalan saja, kita positif saja ke orang lain kan gitu. Nah, maka saya ambil yang penting kita positif aja, membantu orang, membangun. Soal orang tidak positif ke kita bukan urusan kita. Betul. Yang penting katanya kita aja yang tulus nih Om Rudi, Bu Arum. Yang penting kita positif ke orang, baik ke orang. Rek digosip ke batur gak baik, peduli saya mesti peduli. Yang penting saya ulah ngegosip orang lain, jangan menjelekan orang lain. Diri kita, karena kalau saya benci ke Bu Om Rudi nih, sahabat kita atau ke Bu Arum, sakit saya, benar kan? Satu hari mikiran, sehingga patah hati lah ke bogohan, habisin waktu ya Pak malah. Tapi kalau orang lain ke kita, nggak susah. Bagaimana kita mau membuat orang jadi baik susah, yang penting kita baik aja. Walaupun arti kebaikan kita ini belum tentu baik di mata orang lain. Yang penting kita dulu tulus hati. Soal terima itu bukan urusan kan, yang penting kita baik. Itu kalau kita ngerasa tujuan kita baik, hati kita baik, kita soal nanti cek batur jelek bukan urusan. Berarti itu secara nggak langsung tulus ya Pak ya, arti kata ketulusan kita sama orang itu gitu. Tulus. Jadi jangan mencintai itu dua arah. Ya pengen mah ada, saya mencintai sih, pengen mah kan dipaksa aku dunia itu bisa.
Yang penting kita aja dulu. Itu jangan kita terlalu berharap ke orang untuk mencintai kita atau tulus kita, jangan. Yang Dunia itu tempat kehilangan apa ya? Ya pasti si Arum curhat itu. Nah sekarang Bu Arum tuh masa dinas berhenti, diambil kan? Betul. Hak-hak itu, fasilitas. Tapi marah Bu Arum tuh kenapa? Nah, itu ada orang yang udah diberi jabatan, terus ditarik, ada yang marah. Jadi saya contohnya, saya udah di BJB berarti 2015, saya diambil fasilitas, saya marah. Berarti kan saya orang gila. Iya betul. Sama karena kalau saya nggak marah, happy enjoy aja. Di dunia juga begitu katanya. Jadi kita diberi waktu, anggap Rasul tuh 63 tahun. Apalagi saya udah 52 nih, tapi ABG saya kan. Jadi fasilitas itu dikasih anak katanya, istri, harta gitu ya, kerjaan. Kalau udah kita pergi mah diambil, ya udah habis. Kita nggak ada apa-apa lagi. Tapi yang penting apa yang fasilitas yang dikasihkan oleh Allah itu bermanfaat bagi orang dan keluarga. Apa arti keluarga, orang tua, istri, gitu ya. dan anak-anak? Nah gini, kalau orang tua jadi disebutkan ya, saya tidak ada kalau tidak ada mereka. Betul. Gitu. Saya tidak akan ada tuh dalam arti luas ya. Saya tidak akan begini kalau tanpa ada bapak, mama. Betul. Support mereka. Support. Ya. Terus dia juga punya turunan, jadi ada turunan saya juga, dan saya selalu doakan mereka. Nah, terus orang tua juga kan pasti punya sahabat, punya keluarga, adik. Nah, kita juga harus menyayangi mereka. Betul. Walaupun mereka udah nggak ada, Om Rudi gitu. Sok, Om Rudi, anak kita udah nggak ada, atau kita udah tua, anak kita mendatangi sahabat, Bu Arum, Sari, Anggun, Om Rudi sahabat saya, Om Hari. Terus anak saya tuh mendatangi Om Rudi, seneng nggak saya? Bahagia. Atau mendatangi adik saya, anak saya tuh seneng nggak? Nah, saya juga harus mendatangi adik bapak, jadi kalau saya kan adik sepupu itu harus datangin, kan kita tidak tahu itu kebahagiaan orang tua. Kakak saya, adik-adik saya itu kan kesayangan bapak saya juga, kan mama saya, jadi saya juga harus sayang ke mereka, kan gitu. Itu wajib bagi saya tuh, ya bareng-bareng support. Kita tahu keadaan kakak saya bagaimana, adik-adik saya bagaimana, karena kita harus monitor, karena saya pengganti orang tua walaupun saya bukan anak pertama, tapi saya juga ada tugas secara tidak langsung untuk menyayangi orang-orang yang orang tua saya sayangi. Lewat WA ya, ada kisah kem, gampang tuh. Ada kisah promosi kisah kem. Harus pakai apa? Harus download di Play Store. Gratis. Itu kisah kem ada. Nah, terus ke keluarga di istri saya gitu. Istri saya kan pasti punya adik saya. Istri saya kan paling gede nih, punya adik-adik. Saya harus menyayangi mereka. Betul. Karena dia tuh pasti disayang oleh istri saya. Terus dia punya orang tua masih ada. Dia tuh anak punya pasti kesayangan orang tua, berarti saya harus sayang. Jadi bagi saya orang-orang yang disayangi istri saya dalam arti orang tuanya, adik-adiknya, saya harus menyayangi mereka. Sayang itu bukan berarti selalu harus tercukupi semua. Betul. Terus anak-anak apalagi lah, kalau anak-anak itu penerus saya. Anak-anak harus jadi anak-anak soleh, sukses, dunia akhirat kan gitu. Nah kalau istri saya gini Rum, dalam hubungan suami istri Om Rudi kan kita suka ada berantem semuanya. Pasti. Tapi kita suka begini. Saya melihat mama saya tuh Adam dengan bapak saya, mama suka ngamuk, bapak saya diam gitu. Nah ini terbalik, istri saya suka diam, orang udah kesel mungkin. Tapi di mata saya, ya, bagi istri saya, walaupun ya perilaku saya mungkin banyak kekurangan. Nah ini saya banyak kekurangan, tapi bagi saya istri saya tuh nggak ada kekurangan. Itu pasti istri saya tuh nggak ada kekurangan, saya yang ada kekurangan. Cuma ya yang namanya suami istri saya mungkin ego, kan suami istri itu harusnya ego diturunin. Betul. Saya istri saya tidak ada kekurangan di mata saya selama ini. Makanya saya mau ngomong apapun enjoy aja gitu. Udah berapa tahun nih Pak sama Ibu? Lupa sok poho. Pokoknya 4 tahun ini 4 Oktober 98 nikah. Okay. Anak saya yang pertama lahir 30 Agustus 99, setahun. 23 tahun ya. Nah ini, jadi BPR kan udah mulai bagus nih, sedangkan saya kan tidak di dalam. Saya masukin tim, istri saya jadi komisaris utama, Sari jadi komisaris kan gitu, Anggun kan gitu, di tim situ. Jadi minimal
ada yang monitor BPR, di samping mereka juga dapat penghasilan. Saya nggak dapat penghasilan apa-apa, tapi orang-orang tim saya yang loyal terhadap saya, ya pasti keluarga saya harus ada. Bu Sari, orang-orang yang loyal keluarganya, terus Anggun juga kan dengan keluarganya loyal tuh. Dan mereka baik selama ini dan terbuktikan gitu. Ada di saat saya lagi udah keluar, bukan saya terpuruk, nggak ada. Kalau bersama nggak ada kata terpuruk, kita maju terus. Jadi ada support sampai sekarang. Terus kemarin saya kehilangan seorang kawan, Asep, almarhum itu kata Sari, bilang Arum. Sari itu katanya Arum. Om Asep tuh nggak bakal ini ke bapak tuh. Bapak apapun tuh pasti ada. Emang benar. Apapun keadaannya. Keadaan Pak, saya tuh ada dan selalu ada. Asep tuh datang ke rumah, dia ngobrol dan ya saling mengisi kita tuh. Jadi saya yang namanya keluarga Asep itu ada anaknya itu anak saya juga. Anak adik-adik saya itu anak saya, termasuk anak adik-adik istri saya kan ada. Itu anak saya juga. Berarti gitu. keluarga tuh untuk ya termasuk Bapak, anak Arum, anak Sari, anak Anggun itu anak-anak saya juga. Berarti semuanya. keluarga tuh untuk Bapak tuh benar-benar apa artinya tuh sangat mendalam Iya, banget, karena Pak, ya? begini, karena yang akan mendoakan saya kan pasti Pasti mereka, keluarga, bukan pasti kan, anak-anak. tapi saya mah pengennya semua jadi keluarga dong, Iya. karena keterbatasan. Kita tuh kalau kita mampu, support lah mereka. Saya membangun organisasi itu, saya membangun itu kayak keluarga, kan prinsipnya gitu. Nah, dalam membangun orang, mensupport orang kan tidak semua, kan gini, contohnya Arum saya kasih 100.000, si Rudi 200.000, 50.000, tapi kan dikasih semua. Betul. Tapi dikasih itu aja orang yang tidak happy, itu biasa. Misalnya di BPR menggaji orang udah beda, levelingnya beda-beda. Tapi ada orang ingin ngerasa perhatian saya ke dia tuh ingin luar biasa, ya itu kalau dalam performa kinerja tuh hope-nya 100, realisasinya 50, ya 50%. Ya mun ke orang tua boleh, hope-nya banyak deh. Tapi ke orang lain mah, seperti saya tadi, jangan terlalu berharap. Tapi kalau saya isinya ingin ngebangun apa tempat kerja saya dimanapun, saya ingin buat yang terbaik. Membuat semua happy, sejahtera. Tapi dalam kenyataan, kesejahteranya beda-beda, tapi naik. Contohnya naik gaji, naik semua. Naik jabatan, naik. Cuma ada yang naik sekali, 2 kali itu kan masa harus naik semua, kan nggak bisa sama. Jadi dalam persahabatan itu saya bilang satu arah saja. Kata saya tadi udah diungkap Berarti bahwa feedback itu tidak terlalu jangan ya, diharapkan. jangan terlalu Seperti saya berharap, kerja, ya. kita jangan mengharapkan ini hasil. Kerja saja optimal, luar biasa, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Soal hasil serahkan kepada Allah. Bagi saya gitu. Sampai saya kuliah lah dulu, semakin saya menggerutu, ujian ya, nilai goreng. Tapi semakin saya bekerja keras dan kita lepaskan sudah, nilai itu rata-rata bagus. Ada Prof Didi, Pak Rektor tuh, Pak Edi, dan lain-lain itu banyak. Terus di S2 Unpad juga ada Prof Ina, Prof Bu Hilmiana, Bu Nani Dewi, banyaklah di Unpad itu yang supportnya, sampai S3 Prof Faisal, Pak Suherli, banyaklah. Saya harus mengucapkan terima kasih ke mereka. Betul, pasti, karena ya. kita akan melalui itu lewat mereka. Tapi kita lah, rezeki kita bisa melewati dari manapun. Betul, Gitu. betul, Jadi betul. kalau kita support aja Rum, dalam prinsip itu. Soal orang tidak nggak apa-apa, yang penting support. Kita bangun tim, dalam bangun timnya juga nggak bisa totalitas mereka ke kita. Kita satu arah saja gitu. Aku pingin tahu hobi Bapak. Kemarin tuh udah ada segmen kisah TV hobi Bapak di sini sebenarnya. Nyanyinya. Udah Lain ada. hobi itu mah kepaksa karaoke bareng gitu. Karaoke. Saya dari dulu tuh sebetulnya saya tuh dulu kan ini beternak, Iya. berkebun. Cuma bohong soal macu bohong, sorry. Anaknya saya hobi ya Betul, kalau ya. ini macu terus memberi makanan itu sebenarnya nggak terlalu hobi. Tapi makanya saya kayak ini anak saya si Kiki tuh mulai senang kelinci gitu di rumah tuh dulu. Nah, lah kemarin dia beli kucing baru. Oh iya, kucing itu banget Pak, itu kucing. Saya udah tahu pas udah sebulan 2 bulan dia tidak ngurus, itu saya juga. Jadi perilaku saya tuh ada di anak-anak. Dia semangat yang cewek, saya juga gitu. Jadi kita tuh cermin loh. Jadi cuma istri saya kan nggak tahu kenapa ini anak saya, padahal saya ada di kita sebetulnya. Siapa Gitu. Pak nama kucingnya? Lucu loh itu kucingnya. Namanya si Kumi gitu apa. Yang ngurus si Nisa sekarang. Soal hobi nyanyi, tahun lalu kan kita udah mulai pandemi nih, ngobrol-ngobrol.
karaoke kan nggak bisa, baru nggak ada, aduh sarana nggak ada nih, hobi yang terhambat. Udahlah bikin belajar gitar, keyboard, itu nggak ada. Tanam-tanam, saya hobi sekarang. Iya, Bapak kan banyak banget tanaman di Ya rumah. banyak di dapur. Salah satunya ada kemarin tuh di review Durian pohon pete. Sama, durian. kalau pete itu keluarga saya di Garut senangnya pete. Jadi saya tuh istri saya nggak suka pete, saya aja yang suka pete. Bapak dari 2020 kan kita sempat stop ya segala-segalanya pas awal 2-3 bulan. Sekarang nih harapan Bapak ke depan, terus support untuk teman-teman yang sekarang lagi pandemi juga. Sepertinya kan ada beberapa orang yang susah juga Pak ya. Ada yang susah, banyak. ada yang bisa maju Beradaptasi, lagi ya. gitu ya. Enggak gini, baru Pesan saya deh. sebelum pandemi dulu tuh ada gini, pernah ditanya oleh wartawan 4.0. Nah gitu, masa-masa 4.0 bagaimana? Kata saya, nggak usah ditakuti, karena itu lalui kita, dilalui. Masa dulu fase dunia industri gitu, uap, mesin uap, listrik, itu kan berubah-berubah kan, masa digital kan, sekarang kan itu harus dilalui. Dulu kan, saya juga SD kan tidak ada HP, kerja awal aja belum punya HP, kita happy aja saatnya, kita hidup pada zamannya. Terus kebetulan saya termasuk masa yang melewati ada beberapa, kalau masa berkuda lah, nggak delman mah iya ya kita ya, udah di semua. Jadi dilalui aja, kan kita harus beradaptasi. Dan ini dengan masa pandemi itu yang saya bicarakan tadi tentang 4.0, sekarang udah kita mau tidak mau dipaksa seperti ini ya, bikin podcast, kita bisa ada Zoom kan. Padahal dunia tuh ada yang dulu juga aplikasi itu. Kita juga tertuntut bikin aplikasi yang kita pakai sekarang kan gitu. Jadi kita hadapi saja apapun yang terjadi, yang penting kita bisa beradaptasi. Covid tetap kita akan menumbuhkan bisnis-bisnis baru. Tinggal kita jeli apa yang kita lakukan sendiri. Arum kan dulu bikin pendidikan, training, public training. Sekarang kan jarang. Online lah. Walaupun memang online harganya lebih murah, tapi kan pesertanya banyak dong. Pakai kisah cam ya Pak? Ya, bisa volumenya banyak. Kisah cam nih, gitu. Kan saya punya ide bikin kisah cam. Saya kerjasama dengan teman saya di luar yang jago aplikasi, developer. Kita bikin, kalau Zoom kan teman-teman atau aplikasi yang lain kan tidak semua ada budget untuk itu. Kalau dengan kisah cam, free. Maksimal sampai 70 orang. Tapi waktu itu tak terbatas, kan bagus. Itu. Jadi pandemi sekarang itu kita malah dituntut harus bisa beradaptasi, cari kreatif, cari bisnis baru. Saya BPR harus beradaptasi, nanti harus online. Kerja kita online, kita bikin podcast apapun harus mau wawancara kan nggak bisa begini terus, kan terbatas. Apalagi sekarang kita udah vaksin, mulai ya dicicil vaksin. Saya juga mengucapkan terima kasih nih ke pemerintah pusat, daerah, ya Pak Gubernur, Pak Presiden, dan semua jajaran, Pak Wali Kota, bahwa kita udah mulai vaksin. Mereka juga kan kena juga semua. Sedih kalau masyarakat kita kena sakit, ada yang meninggal. Kita saling membahu dengan seluruh organisasi, saya di MES, di Pemuda Pancasila, di Ardin, di Jaringan Pengusaha Nasional, semua kita bareng-bareng support pemerintah. Saya juga di pemulihan ekonomi Jawa Barat, kita support Pak Gubernur, support Pak Presiden, support Pak Wali Kota. Semua harus support dan kita harus berkolaborasi, Bu Arum. Tulus aja membantu. Dan cuma ya, Pak, memang suka protes kan banyak. Segala diprotes atau itu kan setiap orang beda-beda. Kita juga hargai yang protes, dihargai. Saya menghargai orang yang diprotes juga menghargai. Yang penting kita song-song dunia baru. Pandemi kan dunia baru sekarang. Betul banget Pak. Hal yang baru. Ya mudah-mudahan rezekinya yang baru tapi yang besar gitu. So, apalagi Bu Arum? Masa depan artinya apa untuk Pak? Masa depan itu rahasia. Tahu kita masa depan. Karena si Kung Fu Panda tuh, si Ogai itu ada film tuh, Rod. Gak ada film Kung Fu Panda ke-1 ya. Nah itu si Panda itu kan dia punya cita, si Poh tuh punya cita-cita pengen jadi pendekar. Oleh orang sekitar diketawain loh, sahabat kita. Tonton coba di situ. Semangat punya cita-cita, kerja saja. Wah kerja. Orang ngomong apapun kan mau mungkin katanya. Badan besar, Kung Fu Panda bisa jadi pendekar, maju terus. Dia malah bisa ya
Iya, malah jadi Terus salah satu malah nggak dipercaya kan? oleh si gurunya aja nggak percaya. Karena guru tidak percaya juga, kita jangan terlalu negatif si guru tersebut. Yang si siapa tuh, kucing tikus. Tupai. Musang. Musang itu ya. Dia kenapa dia udah pernah trauma, ada trauma masa lalu karena punya anak didik yang gagal ya. Si kerbau itu ya. Yang si bukan si kerbau, harimau putih ya. Harimau putih. Harimau putih, harimau itu ya. Karena trauma. Jadi jawaban si ini gua itu apa kura-kura itu, kamu jangan begitu. Dengan bijak loh. Saya juga kan. Jadi masa lalu tuh histori gitu. Jadi jangan mikirin loh semuanya already. Masa lalu tuh histori. Saya pernah bohong, pernah tidak disiplin, itu masa lalu. Kita lupakan. Tapi itu bagian sejarah, nggak bisa dihilangkan. Tapi masa lalu itu telah berlalu lah, sejarah. Nah sekarang itu masuk ke bagian masa gift, artinya today is gift. Itu hadiah, kita masih hidup. Kita masih ada, anak ada, orang tua yang ada, harta ada, bisa makan, punya teman-teman yang baik, dan masa depan misteri. Nah, jadi masa depan tuh misteri. Nah, tapi saya ingat kata Pak Uce nih, kan Pak Agus Suspendi, saya banyak kalau dengan orang saya banyak ngobrol, menangkap sari-sari mereka. Pasti semua orang tuh punya kelebihan. Saya suka ambil tuh dari mereka. Jadi kita kalau ingin berhasil harus ada di lingkungan berhasil, positif pikiran, tulus, kerja keras, jangan berhenti. Soal kan ada Arun tadi, bagaimana dengan orang yang nyinyir? Biarin aja. Yang penting kita punya keluarga, punya tim, kan tim tuh nggak bisa bersatu terus aja. Tapi itu masa lalu. Kita ke depan aja song-song dengan positif dan pikiran. Itu kan dakwahnya kan gitu, sahabat Kisah TV. Aku pengen tahu Pak arti cinta untuk keluarga, cinta untuk istri, luas ya itu artinya. Tapi untuk Bapak apa? Cinta tuh searah. Dia gaya Rud. Cinta tuh searah. Cinta kalau itu di memberi. Agnes tuh ada cinta gini. Maka saya udah bilang sama tadi, cintailah diri kita seutuhnya. Apa tuh ada lirik lagunya nggak? Ada lirik lagu? Tahu itu bukan lagu saya. Yang kedua apa? Saya akan mencintai kamu seutuhnya. Itu cinta. Jadi cinta itu tulus, cinta ke orang tua, pacar, ya anak, semualah. Kita cinta itu ketulusan. Karena kalau dengan cinta kita tuh akan tenang. Nah, apapun yang ada di kita tuh pasti Allah punya skenario. Kalau saya tuh menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Saya bekerja totalitas, soal ditempatkan dimanapun, dapat dari dimanapun. Sekarang saya juga komisaris di Askida. Saya terima kasih Pak Gubernur ditempatkan di situ, gitu kan, dapat DJB, dapat BJB, saya di Askida. Saya totalitas membangun di Askida semampu saya sebagai komisaris. Tulus aja mereka. Tulus aja kita, soal hasil nanti aja. Yang penting kita kalau niatnya baik itu insya Allah hasilnya baik. Karena di ilmu saya, transformasi aja yang benar. Raw materialnya bagus, input, hasilnya, outputnya insya Allah bagus. Yang penting mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi ladang ibadah bagi dunia dan akhirat. Karena yang di dunia itu terbatas, tapi di akhirat di sana luar biasa. Makanya saya bilang ke anak saya, ke si kakak, ke anak-anak, di dunia tuh segini. Mereka belum ngerti. Sedangkan unlimited itu nggak dapat, kebayang nggak? Nah itu unlimited yang harus kita kelola, kita buat baik di sini untuk di sana. Kan ini di dunia sebentar, kan kita tidak tahu. Kan saya juga banyak baca bahwa di sana gitu. Makanya kalau saya pusing mikirin orang itu capek, mikirin dalam arti yang negatif. Saya nggak, itu ke depan aja. Dan penting kita baik aja ke semua orang. Gitu. Kalau ada harta berbagilah. Kalau kita ke depan jangan putus asa, semangat terus gitu. Itu baru artinya itu Bapak tuh tulus aja. Tulus. Cinta tuh tulus. Cinta tuh tulus, jangan mengharapkan feedback dari orang-orang. Iya, jangan. Terus nggak ya kalau ada juga bonus itu. Bonus, benar itu pasti bonus, benar, dari bonus. Allah. Terus udah gitu sebarkan terus kebaikan. Dan positif untuk semua. Iya, betul. Pak, penutup dong, nyanyi lagi di sini. Enggak lah, nggak ada nyanyi apa ya, Bu? Nyanyi apa dong? Enggak, admes aja, bukan nyanyi. Okay. Liriknya aja, nggak usah dinyanyi. Penutup untuk Nah, saya gini TV. ada nih. Bapak tuh senang nyanyi juga, terus Liriknya. senang buah-buahan, terus tanaman juga. Bukan Ya madu. kan? Madu juga senang, bukan memadu.
Mama dulu Pak. Nah, saya nih. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Oke, baru. Oke, teman Kisah TV, nanti kalau kita ada kesempatan lagi kita pengen ngobrol lagi sama Om Zey, tapi tentang hal yang Lain lah. Maksudnya untuk orang-orang bisa belajar dari Bapak masa pandemi, kan ada masukan Semua dari lah. Bapak, ada support, Sharing aja. ya, ada sharing juga biar Sharing. semua semakin semangat. Terus udah gitu banyak belajar juga dari Bapak. Makasih banget makasih. udah Makasih, Bu diganggu Arum. waktunya hari ini. Nah, terus teman-teman jangan lupa nih buat teman-teman yang mau ikutan segmen yang ngalobinya Bapak nih, mau mulai Ya. kapan? Minggu depan mungkin udah ada Oh, ya. besok lah udah mulai. Jadwal aja. Itu tuh bisa banget daftar di Instagramnya kisah.tv.id. Di situ ada Google Form. Nanti kalian tuh bisa pilih mau ada di Kisah TV atau mau di Zey Channel. Terus segmennya mau apa? Ada ngobar UKM, ada ngalobi bareng Bapak. Terus misalkan mau ngevlog bareng kita juga boleh banget. Nanti Banyak tinggal isi aja di Google Formnya. Terus jangan lupa subscribe, like, sama share Kisah TV sama Zey Channel supaya terus berkembang. Oke? Sebarkan terus kebaikan ya Pak ya. Iya, Selalu kebaikan. semangat dan selalu tulus sama orang-orang di sekeliling kita. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.